Kalau guys, selamat datang di channel Chandra Yoga dan kali ini tidak bermain game melainkan akan cerita horor ya guys ya dari para dumang-dumang ini. Oke baik, kita perkenalan dulu kali nggak sih? Ada yang nggak tahu mungkin. Langsung saja ya guys ya, perkenalan dulu, nama saya Chandra, background saya bukan indigo tapi cerita horor saya sedikit. Agak, nama saya Ahmad, panggilan banyak, kerjaan guru, cerita banyak sih. Love you. Kan nama saya Bapak Aldi. Saya di sini ya begitu. Apa sih anjing? Perkenalkan nama saya Reza. Background saya sangat-sangat sudah bersahabat dengan setan. Waduh. Bisa dibilang setan merah. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Oke, cerita pertama oleh Bang Aldi guys. Mungkin judul dulu. Waktu itu kan malam hari ya, nggak tahu ya hari apa, udah lupa, udah lama, jam setengah 10-an lah. Kan gue nganterin adik ponakan gue kan, itu kan ada di rumah kan, gue anterin ponakan gue. Nah terus waktu gue anterin tuh udah nyampe rumahnya, gue masuk lah di situ, gue anterin. Nah kan waktu udah nyampe tuh, nah di situ tuh hawanya kayak kagak enak gitu cowok. Nah ternyata di rumahnya itu, oh ya ini belum gue ceritakan, kan ponakan gue ada di rumah itu karena ditinggal ibu sama mamanya keluar kan. Gue anterin lah pulang, di situ gue anterin, ternyata rumahnya masih kosong, nggak ada siapa-siapa, lampunya mati semua di situ, teras-terasnya. Kebetulan rumahnya itu di deket ini ya, kayak hutan-hutan gitu loh, kayak di belakang sendiri gitu. Nah di situ waktu gue mau balik kan, udahlah balik aja ke rumah, tidur di rumah saja gitu. Baliklah di situ, gue waktu nyalain motor, nah di situ ada orang cowok kan, di apa, baratnya rumahnya dia kan ada ini, ada pohon pring, tahu nggak sih pohon pring, bambu. Nah waktu itu ada yang manggil gua gini-gini, gak ngomong tapi kayak apa ya namanya, disuruh ngedeketin gitu. Nah dari jauh tuh kayak kelihatan orang, kayak pernah kenal gitu, kayak wujud orang gitu loh. Nah waktu kayak deketin, kenapa dia tambah tinggi, tambah tinggi, tambah gede cok, matanya gede cok. Di situ gue takut ya, gue di situ langsung lari sambil teriak-teriak. Terus orang-orang pada keluar, gue itu lari tuh, gue itu kelas berapa ya, SMP kalau nggak salah ya. Nah di situ gue nangis anjir, saking takutnya. Nah yang di situ yang gue lihat tuh berbulu, matanya gede, lengannya itu panjang sampai kaki cok, tangannya sampai kaki, sampai bawah, warna hitam, terus matanya itu warna merah. Nah begitu langsung gue pulang lah. Di situ motor gue tinggal gue ke depan lah, ke jalan raya. Gue takut, nangis di situ gue. Ya udah situ, terus ada warga sekitar gitu, terus ngambil motor gue. Endingnya jadi lu kabur aja ya? Nggak ini aja ya? Kabur lah, itu waktu gue masih kecil cowok, SMP. Iya paham. Oh itu creepy sih, badannya gede banget, gede setinggi lu berarti, tinggi banget itu. Iya kan waktu kayak di motor tuh ya kan, kena cahaya lampu tuh, kayak orang biasa gitu, tapi ya nggak kelihatan warna hitam, kayak tingginya ya matanya gitu. kelihatan itu ya, merah ya. Enggak, waktu dari jauh kagak, Masih waktu enggak, deketin tuh jadi langsung kayak tambah besar gitu bang. Oh oke, makin kelihatan ya, makin jelas ya. Lu nggak nanya pas lu ke tetangga lu gitu, nanya itu bisa tahu ada, memang ada di daerah situ, memang horor gitu bagaimana? Emang ada sih, memang ada yang jaga berarti ya. Banget. Itu benar-benar ngelihatnya itu transparan gitu, semi transparan gitu, apa solid gitu dia tuh? Apa benar-benar cuma hitam aja gitu? Apa kayak tembus gitu ngelihatnya gitu? Nah waktu gue deketin itu ya, itu tambah dikit, tambah tinggi, tambah gede. Nah itu kayak ada tembus-tembusnya gitu. Tapi ya ngeri sih, mau bentuknya kayak gimana pun. Iya. Dia perawakannya lebih gede dari kita kan ya. Iya, lebih gede dari kita. Salah 5 meteran ya. Nggak tahu juga, 4 meter mungkin ya, 4 meter. Nggak sampai 5 meter.
Oke guys, cerita kedua akan disampaikan oleh aku. Aku bukan storyteller hantu ya, udah jelas storyteller dia nggak bisa. Kadang ngomong juga pebeletot, jadi mohon maaf kalau ceritanya kurang tersampaikan dengan baik. Jadi kan gini ya guys ya. Pertama, aku tuh hidup bertiga. Jelasin dulu, hidupnya aku bertiga di sini di rumah, satu rumah tuh bertiga. Ada aku sama hidup sama orang tua kan. Nah, kadang tuh orang tua tuh kadang pergi ke Kalimantan untuk menjenguk kakak aku BTW di Kalimantan. Jadi ditinggal kadang biasanya sebulan atau lebih gitu loh. Jadi aku otomatis sendiri kan. Nah itu harus apa-apa sendiri, ngerjain apa-apa sendiri, nyuci baju sendiri apa segala macem. Pokoknya di antara hari itu tuh ada aku malam-malam, gak terlalu malam tuh sekitar jam berapa ya, jam 8 jam 9-an tuh aku lapar tuh. Kadang aku nggak pernah kayak gitu biasanya. Kalau lapar tuh biasanya aku udah nyiapin makanan bawa dari luar rumah, langsung dibawa langsung ke kamar gitu kan. Langsung ke kamar karena udah pokoknya habis makan, gosok gigi jadi gampang langsung tidur gitu. Tapi kali ini tuh kayak belum nyiapin makanan karena baru pulang dari luar. Akhirnya aku terpaksa untuk memberanikan diri untuk turun ke bawah, dan seperti biasa untuk biar berani itu biasanya nyalain YouTube ya guys ya. Biar ada teman suara orang ngobrol gitu. Tela YouTube sambil jalan ke bawah, tek 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 tek. Sambil jalan turun ke bawah, aku udah lihat, aduh, biasanya pintu kamar orang tua itu tuh selalu ketutup, selalu aku tutup gitu loh. Tapi kok ini bisa-bisanya entah aku lupa atau memang ada angin kencang gitu yang bisa bikin si pintunya ini malah jadi kebuka sedikit, meskipun sedikit ya. Dan aku udah merhatiin di situ tuh ngegantung ID card orang tua, punya ya, punya ibu aku gitu loh. ID card biasa lah ya, yang ada gantungan namanya. Udah notice gitu di situ gitu loh. Aduh gelap kan, kamar tuh juga gelap. Yang nyala tuh cuman memang bener-bener ruang makan doang. Akhirnya nyiapin makanan, kayaknya cuman bikin pop mie dulu waktu itu ya. Bikin pop mie doang, yang cepet lah biar instan, cepet makan langsung. Akhirnya gue seduh, terus gue duduk, gue lagi makan lah. Sambil nonton YouTube kan. Karena gue orangnya sedikit parnoan, akhirnya gue sering ngeliat sekitar gue gitu loh. Karena gue takut ada yang ngeliatin gitu, beneran ada gitu, ada makhluk yang ngeliatin gue gitu loh. Akhirnya kadang gue ngeliatin ke arah dapur, nggak ada, aman. Tapi lihatnya tuh nggak lama ya, biasanya cuman set, dah gitu doang gitu. Lihat lagi set, dah lanjut lagi makan. Nah sekali waktu gue lagi diem makan, lagi fokus makan sambil nonton itu, bunyi dak dak dak, bukan suara air ya, bukan suara air, biasanya keran lupa ketutup gitu loh. Akhirnya gue lihat ke kiri kan, ke arah kamar orang tua yang ada di sebelah kiri gue gitu. Agak jauh, BTW agak jauh, nggak terlalu dekat, sebelah banget. Agak jauh, posisi pintu agak kebuka, ID card tuh ternyata nabrak-nabrakin ke pintu, suara ID card nabrakin ke pintu. Gue udah mulai curiga di situ sebenarnya ya, bahwa maksudnya ini pintu jendela semua ketutup, nggak ada angin harusnya ya. Tapi gue masih positif, kayak ya udahlah mungkin memang bener angin lah ya, anggaplah angin, karena memang gerakannya pun konstan kan ya. Akhirnya gue lanjut lagi makan, udah mulai gak ada suara tuh. Tapi entah kenapa, udah gue mau abis, gue tuh iseng ngeliat ke arah pintu kamar orang tua gue lagi. Di situ udah mulai kelihatan, ternyata anjir emang nggak ada suara, tapi si ID cardnya muter cok. ID cardnya tuh kayak ada ID card di gantungan, terus kayak yang di bagian bawah kartunya tuh kayak diputer. Jadi itu kan ngelilit kan, talinya tuh ngelilit gitu kan, talinya tuh jadi ngelilit gitu loh. Ini nggak mungkin angin kata gue anjir. Tiba-tiba gue langsung kayak anjir, gue harus cepet keluar, gue harus cepet beres-beres. Langsung gue ke atas itu anjir. Terus ya udah sih, nextnya sampai orang tua gue pulang tidak ada kejadian apa-apa lagi sih horornya sih. Silakan kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa dibuka mic-nya. ID card itu berat nggak sih? Maksudnya tipenya yang ada isinya gitu nggak sih? Plastiknya bukan plastik yang, lo tau nggak sih yang plastik Mika yang ringan. Ini plastik yang berat gitu loh, yang putih, yang biasanya warnanya putih. Oh iya. Tiba-tiba muter itu kan nggak mungkin angin sih. Itu nggak mungkin angin sih. Iya. Pertama yang deg-deg gitu gue masih positif. Angin gitu. Iya, kalau muter-muter gitu. Ini kayak ada yang muterin dari bawah gitu loh. Nah, iya, kalau itu susah sih dijelasin. Talinya sampai anjir, cok. Gue diam dulu itu berapa detik aja. Itu ngegantungnya nempel di tembok atau enggak? Digantung di handle pintu, di gagang pintu. Oh, iya. Pintu. Tahu itu udah muter, reaksi lu gimana reaksi lu? Diem. Pertama pas muter, kalau reaksi pertama gue diem, gue liatin. Gue tuh masih bingung antara itu angin, emang bisa gitu ya? Masih gue mikirin gitu loh. Angin, yang pertama sih angin, tapi kok yang kedua tuh muterin si ininya, talinya itu nggak mungkin gitu loh. Serem tahu itu yang poltergeist itu karena bentuknya kan benda. Iya, benda itu. Jadi kalian anak-anak tahun kelahiran 2000-an atau 90-an pasti kan sering yang namanya abis pulang ngaji ya.
biasanya. Biasanya pulang-pulang jam 2 atau jam berapa, terus sorenya pasarnya ngaji kan. Ya itu cerita biasa lah, anak-anak pulang sekolah ngaji di rumah sendirian. Mama waktu itu lagi di toko waktu itu. Jadi seperti kebiasaan anak-anak pada umumnya, aku tuh nonton TV. Waktu itu acara apa ya? Pokoknya sebuah acara yang ya biasa ditonton anak-anak lah, anak-anak umur-umur SD atau SMP gitu. Jadi beberapa jokes pun yang nggak lucu aja kadang-kadang kita ketawa kan, apalagi di acara-acara kayak gitu. Aku ketawa waktu itu, aku ketawa, aku berhenti, kok ketawanya ada yang lanjut. Di situ kondisi jam-jam berapa, 2, 3 itu lagi sepi-sepinya. Kalau kalian tahu itu jam-jam orang tidur, orang-orang lagi sepi. Apalagi di apa ya namanya ya, di lingkungan aku tuh biasanya jam apa ya, orang-orang juga masih pada ini, anak-anak belum keluar main. Di situ aku mikirin yang ketawa siapa. Ketawanya kenceng banget di samping kuping. Di situ nggak apa ya namanya ya, aku buru-buru matiin TV, keluar kunci rumah langsung ke tokonya mama. Udah segitu aja dulu untuk cerita kali ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi nggak, ketawanya tuh ketawa mirip lu apa ketawa satu? Beda. Cewek, suara cewek? Bukan suara, nggak tahu. Aku nggak bisa ngejelasin sih suaranya itu loh. Oke. So pokoknya ibaratnya suara ketawa aja. Suara ketawa. aja, Iya. Mungkin pas aku ketawa pun aku nggak nyadar kalau ada ketawa lain mungkin. Iya. Cuma pas aku berhenti ketawa, itu ketawa masih lanjut. Dan suaranya kedengeran jelas di. Iya, kedengeran banget itu. Itu ketawanya tuh suara cowok, cewek, apa anak-anak gitu? Nggak tahu karena waktu itu udah lama banget. Tapi kan intinya yang aku ingat itu, jadi itu ketawa terus gitu loh. Sampai di mana di saat aku tuh baru sadar, nah baru tuh ketawa berhenti tuh. Itu ketawanya satu orang atau kayak rame-rame gitu ketawanya? Satu. Ya mungkin bisa aja kalau kita positive thinking kan orang lain ya. Cuma di situ kondisinya kondisi sepi. Ya. Kondisi sepi. Jadi gue tuh disclaimer dulu ya, gue ini orang yang gak bisa cerita yang pertama. Ya udah itu doang sih. Jadi ya kalau belibet ya mau dimaklumi. Ini mau yang ringan apa yang timeline aja sih, timeline aja lah ya. Waktu gue masih kelas 3 SD itu dulu tuh, jadi posisi itu di hari Minggu. Jadi hari Minggu tuh kan libur ya sekolah ya. Hari Minggu tuh libur, terus rumah orang tua tuh sama rumah kakek nenek tuh deket kan. Dan gua tuh lebih sering tuh dulu tuh main itu ke rumahnya kakek nenek waktu itu. Jadi waktu siang itu karena nenek belum masak, akhirnya karena gua suka makan pecel, waktu itu disuruhlah beli pecel buat makan gua sama nenek. Beli itu gua masih ingat itu jalan itu berangkat tuh sendirian bawa sepeda itu waktu azan zuhur itu jam 12. Terus itu ngelewatin sekolah SD. Sekolah SD-nya itu bentuknya itu letter U. Terus dari samping itu jadi kelihatan tuh kayak lorong gitu, kayak ngelorong rumah sakit gitu, kayak ngelorong. Itu perasaan itu udah nggak enak gitu. Waktu itu nggak tahu kenapa itu kayak ngerasa pengen berhenti dulu bentar gitu, kayak ngecek ban, kayak kempes apa enggak gitu kan. Terus ngerasa nggak enak tuh. Jadi jalanlah dari samping, jadi letter U itu jalan dari samping baru ke atas U-nya itu jalannya itu. Waktu dari samping tuh jalan tuh kayak di lorong sekolah itu kok kayak ada yang gerak juga, kayak sama gitu gerakannya tuh. Jadi kayak sama-sama maju, dia juga maju gitu, kayak maju gitu. Terus belok kan, karena itu letter U lewat depannya itu posisi gue tuh bawa sepeda, gue itu sambil lihat sekolah di sebelah kanan sekolahannya, lihat sekolah. Terus dari situ keluar kayak genderuwo, terus kayak pocong, kayak kuntilanak, itu semua tuh kayak langsung diulti gitu. Jadi langsung nampakin semua di situ, di belakang sekolahnya tuh. Jadi kayak letter U gitu. Jadi di sebelah sininya tuh naik semua di situ. Itu gue masih inget, itu gue tuh nge-freeze-nya tuh jadi kayak
Kalau lu diem aja, kalau gerak terus. Jadi itu gua jalan sambil nengok kanan, jalan lagi gue sepeda sambil nengok kanan, itu dengan posisi merinding segala macem itu, jadi badan itu kaku, nggak bisa berhenti, nggak bisa yang dari nengok jadi lurus lagi tuh, jalan terus sampai 1 kilometer itu, 1 kilometer gue sepeda, terus baru bisa berhenti kan itu, waktu bisa berhenti, barulah ke tempat yang jualan pecel itu tadi, kebetulan itu juga tetangga yang jualan, dari situ langsung nangis, baru bisa pecah tuh, baru bisa nangis, dari situ baru orang tua tuh bapak tuh ditelepon, ngomong lah kayak gua tuh abis ngeliat yang kayak gitulah. Singkat cerita dijemput waktu jalan pulang tuh kan lewat jalan itu lagi tuh, lewat sekolah tuh lagi. Itu sebenarnya udah dibilangin sama sama orang-orang sana tuh kalau lewat jangan ngeliat ke tempat itu. Tapi di situ posisi bapak gua tuh bilang lihat. Yaudah akhirnya gua lihat. Ternyata di pojok itu nggak tahu ini triggernya atau gimana. Pokoknya di pojok sekolah tuh ada orang pacaran di situ. Udah singkat cerita tuh pulang. Terus keesokan harinya kan sekolah tuh karena hari Minggu akhirnya sekolah. Ternyata di situ gua tuh posisi itu udah ini kalau dibilang itu apa ya kayak ketempelan gitu. Jadi setiap sekolah kalau guru udah selesai jelasin, jadi posisi kan hening tuh ya. Waktu hening tuh gue ini kesurupan tapi gue sadar kesurupan itu gue itu cuma nangis doang, nggak tahu kenapa dada itu kayak derdek gitu, nangis gue situ pecah nangis. Itu berjalan sebulan selalu kayak gitu. Terus akhirnya tuh orang tua tuh bawa gue tuh ke ustadz untuk diruqyah. Basicnya kan gue kan sukunya kan Jawa ya. Walaupun Jawa, gue nggak bisa ngomong Jawa. Di situ waktu gue baru pertama kali datang, ustadznya itu bukan gue yang nyium tangan ustadznya, tapi ustadznya nyium tangan gue. Itu kelas 3 SD. Singkat cerita, gue di ruqyah, gue masih ingat itu gue kayak natap ke satu pintu di dalam rumahnya itu kayak cuma 5 menit, ternyata itu sudah berjalan. Gue ngerasa cuma 5 menit nih natap pintu itu, ternyata itu tuh sudah 2 jam. Gue nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Di situ kesaksian dari ibu gue tuh kalau gue tuh di saat itu ngomong pakai Jawa halus, bahasa Jawa halus. Ternyata gue tuh ketempelan itu total tuh ada berapa ya? Ada kakek, nenek, pengantin baru 2 sepasang sama anak kecil tuh 3, berarti 7 makhluk nempelin gua. Terus gua tuh sebenarnya tuh udah diminta di situ, udah minta gua karena si nenek ini suka, karena gua nih pendiam segala macam katanya. Nah ternyata itu kalau gua di ruqyahnya itu lewat 1 hari, gua tuh udah hilang, udah langsung diambil di situ. Terus waktu selesai itu kan ditulisin Al-Fatihah kalau nggak salah tuh di badan tuh, kayak pakai stabilo gitu, kayak ada lah itu. Itu waktu baru bismillahnya itu, baru digoresin segores, itu nggak tahu kenapa gue nangis lagi di situ. Dan gue sadar sambil itu dipulisin. Itu selesai dari situ udah langsung sembuh. Itu posisi dulu itu waktu puasa, waktu ruqyahnya itu. Sekian dan terima kasih. Ja, katanya yang simple, Ja. Itu yang berat langsung. Berat anjing. Gue simpen dulu, Ja. Gue nggak tahu gimana, mau yang simple apa sesuai timeline, makanya ini timeline aja. Oh, waduh. Dari dulu waktu lu kecil berarti itu pertama kali lu punya ini kali ya, kisah yang horor-horor gitu, berarti baru pertama kali ya. Pertama kali. Langsung di ulti sih itu sih yang Iya, itu kayak benar-benar mata batin itu keluar di situ. Oh, baru kebuka ya di situ berarti ya. Langsung lu bisa jadi lihat ya. Gue salah satu orang yang percaya sebenarnya sama kesurupan karena Iya. saudara ada yang ngalamin kan. Cuma rasanya gimana sih sebenarnya? Kalau kesurupan sih yang gua tahu sih ada 2 ya, antara sadar atau setengah sadar. Itu posisi gua tuh setengah sadar. Jadi gua tuh kesurupan itu cuma nangisnya doang, nggak ngomong ngasih informasi gimana itu nggak. Jadi benar-benar cuma nangisnya doang. Jadi di posisi itu rasanya tuh cuma kebingungan aja, kayak gue nggak mau nangis nih loh, gue nggak kenapa, tapi kok kayak maksa buat nangis gitu. Jadi kayak hati itu kayak apa ya, kayak lu masih kecil dibentak gitu, udah gitu aja. Tapi kalau kayak latar belakang keluarga lu ada yang bisa lihat gak? Kalau yang soal apa ya mistis gitu cuman kakek sih, tapi itu kakek dari bapak bukan kakek dari ibu. Gimana guys tanggapan kalian guys? Sudah berapa 4 orang pembicara horor di malam Jumat ini ya guys ya. Siapakah cerita paling seram? Jadi kan
tahun berapa ya? Tahun 2016 karo gak 2015, 16 itu gue dulu denger ada berita kalau di sekolahan gua tuh dulu ada ini perempuan gantung diri di situ di kamar mandi. Gue denger waktu itu gue masih belum sekolah tuh udah pernah denger kalau ada siswi gantung diri di situ. Nah ini lanjut langsung ke ceritanya. Dan waktu gue pertama kali sekolah di sekolahan itu ya SMA ya, waktu kelas 10 kan, waktu itu kelas 10 kan gue zaman corona ya, waktu sekolahnya kan sesi-sesian tuh, sepi banget kan sekolah pasti. Nah waktu itu kan jam kedua jam 10-an kalau nggak salah habis istirahat ya. Nah di situ gue itu ini kebelet kencing, udah nggak bisa nahan lagi. Terus di situ tuh gue kencing. Nah kan gue nggak tahu itu ya, kan katanya yang tempat bunuh diri siswi itu kan dulunya kan tempat toilet ini kan cewek kan, terus kan itu katanya dibongkar terus dibuat lagi ini WC khusus laki-laki, bukan cewek lagi. Waktu itu kan gue nggak tahu ya sisa apa tempatnya yang tempatnya bunuh diri tadi itu. Nah gue kan nggak tahu. Nah di situ gue kencing lah di situ kan sepi banget kan, waktu itu kan zaman corona kan, sekolahnya kan sesi-sesian, sesi 1 sesi 2 kan gitu di tempat gua. Nah waktu itu gue kencing, terus di situ juga sepi. Waktu gue kencing ada suara nangis cewek. Nah di situ gue ini merinding, terus gue sempat mikir masa ada siswa sekolahan sih yang nangis gitu. Tapi suara itu di dalam ini bang, di dalam toilet. Nah gue kan sempat mikir masa di dalam toilet, kan ini toilet khusus laki-laki kan gitu. Gue juga mikir masa orang ada cewek di luar nangis gitu, gue kira. Tapi di situ gue dengernya itu di dalam kamar mandi itu bang, dalam kamar mandi di toilet. Nah nangis gitu, nangisnya itu tempat lama ya, cuma nggak lama-lama amat sih, cuma 5 detik. Nah di situ itu gue kaget gue kencingnya langsung gue cepet-cepetin, gue langsung keluar nyariin tuh kan. Gue kalau orangnya suka kepoan kan, gue ada suara langsung gue cek suara apa tadi. Udah gue cekin ternyata nggak ada siapa-siapa, terus langsung gue lari keluar. Kan WC-nya itu ini bang, kalau di sekolahan gue WC-nya ada 2 tempat khusus laki-laki, itu ada 2 tempat gini kan, jadi kayak ada lorong gitu bang. Jadi situ langsung lari keluar, di luar juga sepi, nggak ada siapa-siapa. Dari situ gue mikir wah horor ini, gitulah intinya. Terus gue balik lah. Lu nggak lihat ya tapi ya itunya ya, sosoknya nggak lihat ya, cuma suara aja ya? Suara aja. Itu yang bikin serem sih. Itu yang bikin serem sih, karena kita nggak tahu siapa, nggak ngelihat siapa. Itu yang bikin serem menurut gue. Iya gue juga sempet nyariin. Gue kira kan mungkin ada siswa ini kan yang nangis gitu habis diputusin pacar. Gue mikirnya gitu. Waduh, itu iya, gue mikirnya kan gitu. Takutnya ada yang kena bully. Gue mikirnya ke situ aja. Iya, ada kena bully bisa jadi ya. Cuman itu yakin horornya itu suara cewek nangis. Soalnya menurut gua di suaranya itu gini, nangis berdengung. Soalnya di dalam ruangan gitu. Kalau menurut gua soalnya kayaknya semua toilet sekolah cowok tuh horor. Cuman horornya itu baunya. Aduh. Wah itu ntar berhubungan tuh sama cerita gue tuh. Jadi toilet itu ini sih sempat lama kosong ya, nggak digunain. Iya, terus mungkin ya terus dibongkar kayak direnovasi gitu loh. Ini ceritanya bukan dialami oleh gue guys, karena jujur aja pengalaman gue kalau soal mistis begini termasuk jarang lah ya, termasuk jarang ditampakkan atau di ini kan, kayak tadi aja juga benda gerak doang gitu loh. Nah oke, ini cerita dari om gue ya, sebenarnya yang nyeritain adalah orang tua gue sendiri, cerita tentang adenya, berarti dari ibu ya, dari ibu nyeritain kisah horor adenya. Jadi kisahnya diambil mungkin di tahun 1900-an ya kali ya. Ceritanya di sini adalah om gua tuh masih kecil gitu.
Jadi orang tua gue itu ibu tuh masih satu rumah sama om gue ini. Jadi ceritanya udah agak lama lah ya. Latar belakang orang tua ibunya ibu gue ini kan orang yang berkecukupan lah ya, termasuk orang berkecukupan, nggak yang lebih, nggak yang kaya banget, nggak yang susah juga gitu. Tapi cukup lah karena orang tuanya ibu gue nih bapaknya tentara dan ibunya tuh termasuk golongan yang lumayan lah ya, orang yang lumayan gitu. Jadi rumahnya tuh besar, rumah Belanda zaman dulu, tapi karena anaknya 10, nenek gua dari ibu tuh ya terasa sempit lah rumah segede itu tuh karena diisinya 10 orang ya, anaknya ada 10 gitu. Nah terus karena dia orangnya kan orang biasa berkecukupan, kakek gua tuh dulunya tentara tapi udah pensiun, akhirnya dia jadi supir angkot gitu loh. Setelah pensiun tuh jadi supir angkot doang. Nah itu udah mulai lah ada penurunan ekonomi kan di situ kan. Nah akhirnya setelah jadi supir angkot dia nabung, akhirnya kebelilah sebuah mobil ya. Mobil tuh kan maksudnya pada zaman dulu tuh bener-bener kayak wah banget lah buat orang-orang zaman dulu tuh ya. Udah sampai kalau mobil jalan tuh dipegang-pegangin segala macam gitu. Betapa senangnya orang tetangga pun seneng kalau ada tetangganya tuh punya mobil gitu loh. Nah salah satunya adalah om gue ini seneng banget ketika si kakek gue ini tuh beli mobil lah istilahnya ya. Kakek gue ini udah beli mobil, seneng banget gitu. Suatu malam tuh hanya dia yang keluar sendiri saking pengen tidur dalam mobil. Akhirnya entah bagaimana caranya dia dibolehin lah ya sama kakek nenek gue gitu. Dia sampai bawa bantal, bawa selimut, dia masuk ke dalam mobil, tidurlah dia di jok belakang kan. Nah kejadiannya tuh setelah entahlah di jam berapanya gue nggak tahu lah ya, setelah dia udah lelap tidur, katanya yang terjadi adalah dia tuh udah mulai ngerasain ada suara grep. Itu yang bikin dia bangun, nggak bergetar tapi cuman suara doang gitu. Nah dia mulai buka mata lah. Nah karena di depan rumah tuh ada lampu jalan, itu kan nerangin ke bagian belakang kaca mobil tuh ya. Kaca mobil itu kan rasanya berarti terang, masuk cahaya kan. Tiba-tiba suara grepnya diem, grep gitu diem. Itu tuh gelap. Dari yang asalnya dia udah buka mata tuh agak terang, ini apa, suara apa gitu kan, kata om gua. Tiba-tiba gelap. Tiba-tiba habis dari terang tuh gelap. Om gua ngerasa kok gelap banget ya. Perasaan tadi masuk tuh terang, karena dia tuh yakin maksudnya ada lampu, nggak akan segelap ini gitu loh. Gelapnya tuh kayak ditutupin gitu loh, kayak gelap total gitu loh, karena gelap. Akhirnya dia lihat ke belakang lah, kok gelap lagi, nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya dia berusaha buka, deh kayaknya ada yang aneh. Dia berusaha untuk kembali ke rumah kan. Dia buka pintu. Pas buka pintu, wah itu baru kelihatan lah ada sosok hitam ya berdiri ngeliatin dia gitu. Om gua tuh udah langsung kayak cuman bisa langsung jatuh gitu di tanah karena si orang itu, padahal si yang berdiri itu hanya ngeliatin dia, tapi dia langsung diam di tanah sambil ngerangkak mundur gini balik ke rumahnya sambil dia tatap sampai akhirnya dia masuk rumah. Baru dia hilang gitu loh. Setelah masuk rumah dia ngecek lewat jendela tuh baru si sosok itu hilang gitu loh, dengan kondisi pintu mobil belum tertutup ya, saking takutnya gitu loh. Udah sih mungkin segitu aja. Suara gerak-gerak itu kayak suara jalan kaki kah? Iya, tapi karena kayak monster bang, gede ya suaranya, jadi kayak mau brem gitu loh suara gerak-geraknya tuh. Genderuwo mungkin, cowok. Gede banget Dia ya. nggak spesifik bilang yang ngeliatinnya genderuwo apa gimana, pokoknya orang hitam tinggi gede ngeliatin dia gitu. Gue gak mau nanya apa-apa, cuma gue cuma mau bilang relate banget sih itu. Mau punya mobil, pengen tidur di dalam mobil tuh relate Oh banget. iya, relate banget. Sumpah, itu relate banget. Itu relate banget. Itu buat orang Gue gimana? cacat. Kalau menurut gua kayak ngapain tidur sampai malam sampai pagi gitu loh. Itu Iya. posisi malam kan. Iya, malam tidur malam berharap besok paginya bangun gitu ya sendiri. Lu Yang- belum ngerasain suatu hal di mana lu tuh pengen banget sesuatu dan lu dapatkan. Iya, iya Itu benar-benar. rasanya ini banget. Iya. Rasanya ini Iya, banget. cuman apa ya? Kalau menurut gue tuh kayak kalau gua itu banyak ketakutan gitu loh. Entah buka mata si apa tempat duduk drivernya ada apa, Iya, di benar-benar. sampingnya ada apanya, terus bagasi di belakangnya itu kayak gimananya. Jadi aku pernah mengalami dua kejadian. Jadi akan aku ceritakan dari yang paling simple dulu. Kalian pasti pernah di kondisi dimana kalian tuh mimpi horor, ya kan? Mimpi dimana kalian gak bisa gerak, mimpi kalian teriak gak bisa atau apa. Pernah kan? Pasti kalian pernah dong. Di kejadian pertama ini,
aku mengalami mimpi tersebut. Ada seorang apa ya? Aku melihat waktu itu di mimpi seseorang sudah tua dengan badan dan muka terbakar. Di situ aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngelihat horor dianya gitu loh. Dan itu serem banget. Tapi yang namanya mimpi pasti berakhir kan. Setelah aku bermimpi itu, aku terbangun dan aku melihat ke pojok sudut. Waktu itu posisi kasur aku tuh di pojok. Kasurnya kasur single. Di pojok itu sosok itu muncul pas aku bangun, bentuknya terbakar, dia itu cerita pertama. Dengan sama-sama bentuk dia kebakar, udah tua, bener-bener kebakar gitu loh. Ininya warna oranye ya kalau warna kebakar itu ya. Dan di cerita kedua itu ada di rumah nenek aku, dimana aku tuh lagi tidur sama saudara. Kalian pasti pernah lah tiba-tiba kebangun malam-malam. Nah di situ aku kebangun malam-malam karena ada suara antara tikus atau apa di loteng. Bruk 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 bruk. Kalau kalian pernah dengar itu kayak gitu, pokoknya suaranya antara tikus atau apa aku nggak tahu. Di situ kondisi di kamar aku itu memiliki pintu yang kalau sekali dibuka langsung jebrak. Kalau kalian tahu, paham? Pintu yang jerak gitu loh. Kalau sekali dibuka langsung ke belakang gitu loh. Sebelum kejadiannya aku tuh mikir gitu, ini berisik amat sih, apa sih ini? Tikus apaan sih kok berisik banget, bruk 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 bruk. Terus tiba-tiba pas aku ngeliat ke arah pintunya kebuka, nggak full ke belakang. Cuma berapa? Ibaratnya kalau kata ini mah 90 derajat, ini cuma 45 derajat. Nah di situ di luar ruangan itu adalah kayak ruang tamu gitu, tapi ruang tamu yang nggak kepake, jadi bukan ruang tamu utama tuh. Di situ aku kayak ngelihat ada hewan, aku anggap hewan waktu itu, terbang-terbangan, berisik gitu, terbang-terbangan, bruk gitu. Ini apaan sih? Apa sih ini, mimpi atau nyata sih? Aku bangunin saudara aku yang ada di sebelah aku. Apa sih masih ngantuk. Dia tuh nggak mau bangun. Setelah aku bangun, aku nengok lagi ke arah pintu. Kok tiba-tiba sunyi banget. Yang tadinya rame berisik, tiba-tiba dari pintu sosok hitam, nggak ada matanya, nggak kelihatan matanya, pokoknya gelap karena waktu itu kan lampu dimatiin, tapi muncul gitu loh. Kelihatan dari pintu. Di situ aku bangunin saudaraku, nggak bangun, nggak mau, katanya nggak mau bangun. Dan di situ benar-benar diem aja gitu. Aku bingung mau tidur, nggak bisa. Kalau dari kejadian kalian pasti nggak bakal bisa tuh kalau ada kejadian kayak gitu tidur. Satu-satunya yang bisa dilakukan ya tunggu sampai itu tuh sampai kejadian itu tuh hilang. Dan walaupun udah dibacain ayat kursi waktu itu lumayan lama loh. Dia nengok doang, untung nggak masuk waktu itu, cuma nengok doang begini. Tapi aku sempat ngeliat sih itu dia tuh ternyata hewan yang tadi gitu loh, yang hewan yang aku anggap tadi hewan itu loh. Kenapa? Karena kelihatan ada sayapnya di belakang. Berapa menit baru dia hilang sendiri. Ini gelap lagi, pintu ketutup lagi. Dan paginya aku tanya sama saudaraku, kamu dengar nggak? Semalam tuh berisik banget. Enggak, aku tidur nyenyak-nyenyak aja, kata dia begitu. Loh, terus kok aku doang yang ngalamin? Kenapa dia nggak ngalamin juga gitu? Emang ditujukannya sama aku doang? Terus sempat juga ngomong ke nenek waktu itu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Besok-besok jangan tidur di situ lagi. Sekian cerita dari aku. Terima kasih. Apakah clue guys dari nenek ngomong gitu? Enggak, apakah nenek udah tahu sebelumnya? Nggak tahu deh. Gila, itu serem banget. Nengoknya itu loh, dia di pintu yang harusnya jebrak itu setengah doang. Harusnya licin tuh pintu tuh. Iya, langsung ketutup ya biasanya. Iya, kalau nggak langsung kebuka langsung ketutup. Ini tuh setengah doang. Bisa nutup gitu. Oh, bukannya setengah doang. Iya, bukannya setengah doang. Tapi biasanya itu pintu langsung jebrak, langsung kalau kebuka full, kalau ketutup ya ketutup gitu loh. Waduh. Dia sempat terbang dulu, itu yang bikin serem sih. Dia sempat ngeliatin dia terbang dulu itu. Itu yang terbang itu wujud apa, Cok? Gak tahu. Aku juga nggak paham ya itu sayap apa bukan. Tapi kan kayak yang namanya itu biasanya ada jubahnya ya.
Nggak tahu Itu itu aku itu bentuknya besar apa. apa kecil? Besar dong. Oke. Enggak, yang anehnya nenek aku ngomong besok-besok jangan tidur di situ lagi. Itu Waduh, apaan maksudnya? itu kayaknya clue sih. Dia udah tahu kayaknya, Cok. Jadi cerita ini latarnya ini waktu abis lulus SMP, itu kisaran tahun 2017. Jadi waktu itu gua sama sepupu gua tuh lagi bulan Ramadan kan, itu puasa. Terus selesai terawih ini kita ini kayak main-main lah, biasa lah nongkrong di satu tempat temen gitu, rumah. Ini agak berbau-bau agak-agak agama ini ya. Jadi di situ gua tuh sama sepupu gua itu ngelewatin satu musola. Nah, musola ini dipercaya nih aliran sesat Syiah, katanya Syiah, cuman nggak tahu Syiah yang apa gitu. Jadi posisi itu mereka itu sholat itu dengan lampu dimatiin, posisi itu kayak remeng-remeng gitu. Jadi cuma ada dua syaf, yang ini cowok, yang ini cewek. Sholatnya ini ada pada depan nggak ada imamnya tuh. Jadi cuma dua syaf, ini cowok ini cewek, ada pada depan sholatnya. Udah dari itu kita itu kan waktu berangkat tuh ngelewatin itu, ngeliat itu, ya udahlah berangkat. Terus nongkrong lah itu di rumah temen, itu kisaran 2 atau 3 jam. Pokoknya balik itu kisaran jam 11 atau 12. Waktu jalan pulang itu pakai motor kan masing-masing tuh. Gua sama saudara gua tuh masing-masing, jadi nggak bonceng. Di situ motor gua mati di depan masjid itu lagi. Terus nggak sengaja itu nggak tahu kenapa kayak ada energi yang kayak kita diem tapi kita dilihatin orang, kan ada kayak ngerasa dilihatin tuh. Jadi kayak ada rasa untuk kita melihat ke arah itu kan. Terus posisi itu gue ngeliat ke arah musola itu, terus ada satu entitas itu lagi sholat pakai mukena, tapi gini, sholat nih ya, terus ruku ke sini, gerakannya cepet itu, sholatnya cepet, sholat ruku ke sini, terus abis itu naik, terus dia sujud itu ke belakang. Di situ posisi waktu dia sujud ke belakang, terus sampai naik lagi, itu pas banget motor itu gue engkol dan hidup dan langsung ngacir aja pulang. Sekian dan terima kasih. Kayak ini gak sih, kayak nggak ada yang harus ditanya, udah tahu ini serem nih. Ini serem ya. Apa yang mau Dia ditanya? nggak ada mau ditanya. Iya, Masa mau nanya? Cuman nggak tahu kenapa ya, cuman experience-nya itu kayak bener-bener kayak disengaja emang pengen nampakin ke gue gitu. Soalnya posisi itu motor tuh nggak ada masalah, kayak abis dari bengkel juga kayak udah fine-fine aja gitu. Iya. Tiba-tiba kayak mogok gitu, mogok. Terus gue ngeliat gerakannya itu kayak ibaratnya satu gerakan itu selesai itu baru bisa motor gue hidup lagi itu. Oke, waktu itu malah waktu ini malam-malam hujan-hujan ya. Motor gue masih baru kebetulan, Cok. Iya. Masih 1 bulan lah. Wih, Nah, dia malam-malam. Gue pulang jam 10-an lah. Bulan di situ kayak di tempat hutan-hutan gitu. Nah, motor gue itu tiba-tiba mati, Cok. Oke. Tiba-tiba mati. Gue di hujan deras kan di situ. Iya. Nah, di situ gue kayak ngerasa ini, Cok. Belakang gue ada orang gitu. Waktu gue ngeliat ke belakang kagak ada siapa-siapa. Waktu gue cek gitu, gue ngeliat kaki. Gue ngeliat belakang lagi nggak ada. Ya udah di situ terus gue coba-cobain, gue coba strap terus bisa itu. Kalau gue tuh bener-bener apa ya, awalnya tuh kayak udah disambut dulu gitu. Ini ajaran nggak bener nih. Ya siapa yang membenarkan sholat ada pada depan, nggak ada imam. Iya anjir, Cowok makanya itu cewek udah nggak aneh sih. dibedain.